Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Maulia dengan NIM 321243101 yang akan mempresentasikan laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan 2 yang dilakukan di SMA Negeri 1 Teluk Mengkudu. Baik, selanjutnya di bab 1 kita akan membahas tentang latar belakang di mana pendidikan merupakan sebuah investasi yang memerlukan perhatian sangat serius. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan telah menetapkan berbagai regulasi atau kebijakan untuk dapat menghasilkan guru profesional seperti program pendidikan profesi guru yang terbuka untuk lulusan pendidikan maupun non-kependidikan. Nah, Universitas Negeri Medan sejalan dengan itu juga mengembangkan program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan mengajar. Dalam program ini mencakup praktik langsung di lapangan atau di sekolah mitra yang bertujuan untuk menghasilkan guru yang berkompeten yang mampu membimbing generasi mendatang secara profesional. Kemudian, beberapa tujuan PLP 2 adalah yang pertama, mahasiswa mengkaji kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru pamong. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengkaji sistem evaluasi yang digunakan oleh guru pamong. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengkaji strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru pamong. Kemudian yang keempat, mahasiswa melakukan bimbingan dengan guru pamong dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, media pembelajaran, bahan ajar, dan juga perangkat evaluasi. Kemudian yang kelima, mahasiswa mengkaji pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam, mahasiswa melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan guru pamong. Kemudian di bab 2, kita membahas terkait dengan informasi umum sekolah mitra atau PLP 2. Yang pertama ada visi misi sekolah. Visinya adalah menciptakan generasi beriman, bermartabat, berakhlak mulia, berbudaya, disiplin, berprestasi, dan juga ramah lingkungan. Kemudian misinya yang pertama adalah membudayakan hidup sehat, berbudaya dan juga ramah lingkungan. Kedua, mengoptimalkan disiplin guru, pegawai, dan juga siswa. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan atau proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan juga efisien yang berpihak pada murid. Kemudian yang keempat, menambah sarana dan prasarana melalui bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga swadaya masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah mempersiapkan lulusan yang berdisiplin dan berprestasi untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya membahas tentang struktur organisasi sekolah SMA Negeri 1 Teluk Mengkudu yang dapat dilihat di layar presentasi dan PPT yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya membahas terkait dengan sumber daya manusia di sekolah, baik itu guru, siswa, dan juga tenaga kependidikan. Nah, untuk siswa sendiri yang terdiri dari 12 kelas 10 yang terdiri dari 4 kelas, 10.1 sampai dengan 10.4, kemudian kelas 11.1 sampai dengan 11.4, dan juga kelas 12 dari kelas 12 IPA 1 sampai dengan 12 IPS 2. Total keseluruhan siswa adalah 406 siswa. Nah, kemudian untuk jumlah tenaga pendidik dan juga kependidikan, untuk ASN guru yaitu 18 orang, guru honorer 12 orang, tenaga kependidikan yang ASN yaitu sebanyak 0, dan tenaga kependidikan honorer yaitu 10 orang. Dengan total keseluruhan yaitu 40 orang. Kemudian untuk sarana dan juga prasarana dapat dilihat dari tabel yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu prestasi sekolah dan juga yang dapat dilihat baik itu dari jalur akademik maupun non-akademik untuk tahun 2023 sampai dengan 2024 di tingkat provinsi maupun juga tingkat kabupaten. Nah, kemudian di bab 3 yaitu hasil kegiatan PLP 2 di bagian A terkait dengan analisis perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, dan juga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada pengumpulan data yang dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama ada observasi langsung, wawancara, dan juga analisis dokumen. Di mana dalam tahap wawancara itu dilakukan dengan guru pamong membahas terkait dengan strategi, tantangan, evaluasi, dan juga teknologi. Kemudian dengan siswa terkait dengan persepsi tentang proses dan juga gaya belajar. Kemudian untuk analisis dokumen yang dianalisis adalah modul ajar dan juga bahan ajar. Aspek data yang dikumpulkan berupa perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, dan juga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif
tentang proses dan juga kualitas pembelajaran yang dilakukan. Nah, kemudian untuk bagian B terkait analisis data dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah reduksi data, yaitu pengumpulan data-data, kemudian penyajian data, dan juga yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Selanjutnya untuk literatur review ada terkait dengan perangkat pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran dan juga sistem evaluasi dan juga pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, di mana perangkat pembelajaran yaitu menurut Wiggins dan MC3 tahun 2011 yang menekankan pentingnya backward design dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran ada menurut Marjano, yaitu tentang mengusulkan model pembelajaran yang berfokus pada dimensi belajar, dan selanjutnya. Nah, kemudian untuk bagian D terkait dengan pengembangan rencana solusi, yang pertama ada pengembangan perangkat pembelajaran berbasis teknologi dan dengan mengadopsi model TPACK, yaitu Technological, Pedagogical, Context Knowledge. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan implementasi strategi pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa. Kemudian yang ketiga, pengembangan sistem evaluasi yang komprehensif. Yang keempat yaitu pelatihan guru dalam pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi untuk pembelajaran. Selanjutnya, terkait dengan bagian E, inisiasi pengembangan produk awal perangkat pembelajaran. Nah, komponen-komponen yang dikembangkan adalah yang pertama, tujuan pembelajaran yang mencakup aspek HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skill. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dan juga mendorong pembelajaran aktif. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran interaktif berbasis digital. Kemudian yang keempat, instrumen penilaian yang memanfaatkan teknologi dan mencakup berbagai aspek kompetensi. Selanjutnya, untuk bagian B terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, yang pertama adalah penilaian dan juga masukan oleh DPL dan guru pamong, yaitu dalam hal penggunaan media pembelajaran dan juga penyusunan modul ajar. Nah, bagian selanjutnya terkait dengan perbaikan perangkat pembelajaran, yaitu bagian media terkait dengan mengintegrasikan aplikasi WordWall untuk kuis interaktif dan juga membuat video pembelajaran singkat untuk penjelasan konsep-konsep kunci. Kemudian yang kedua, terkait perbaikan dalam modul ajar, yaitu menyusun ulang struktur materi agar lebih sistematis dan juga mudah untuk dipahami oleh siswa. Nah, dalam hal ini dilakukan dengan menambahkan studi kasus dan juga contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagian C yaitu penggunaan perangkat pembelajaran. Pertama adalah modul ajar yang telah diperbaiki. Kedua ada slide presentasi PowerPoint untuk penjelasan materi. Ketiga, video pembelajaran untuk demonstrasi konsep. Keempat ada LKPD untuk aktivitas kelompok. Dan kelima ada aplikasi WordWall untuk evaluasi pemahaman siswa. Kemudian untuk perbaikan produk akhir perangkat pembelajaran, yang pertama adalah finalisasi modul ajar dan penyempurnaan media pembelajaran. Nah, untuk bagian C terkait dengan kemajuan pelaksanaan asistensi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler, bentuk kegiatan kokurikuler dan atau ekstrakurikulernya adalah yang pertama, MOS atau masa orientasi siswa, study tour, dan juga rihlah. Nah, untuk bentuk kegiatan ekstrakurikuler ada pastemser, rohis, PA untuk yang agama non-muslim, English Club, PMR, pramuka, dan juga olahraga. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam melaksanakan asistensi, yaitu dalam hal fasilitasi, kemudian mentoring, motivasi, dan juga inovasi. Nah, hasil yang dicapai adalah peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, pengembangan soft skill siswa seperti kepemimpinan, kerja tim, dan juga komunikasi. Yang ketiga, peningkatan prestasi siswa dalam berbagai bidang ekstrakurikuler. Yang keempat, terciptanya lingkungan belajar yang lebih dinamis dan juga interaktif. Nah, selanjutnya ada kendala yang dialami sebagai asistensi. Pertama ada perbedaan metode, kemudian yang kedua ada kurangnya pengalaman, yang ketiga dan juga keterbatasan sumber daya. Nah, dalam hal ini solusi yang dari kendala yang dialami tersebut berupa pelatihan dan juga orientasi, kemudian mentoring dari pembina yang berpengalaman yang ada di sekolah tersebut, kemudian optimalisasi sumber daya dan juga peningkatan komunikasi.
Nah, selanjutnya di bab 4 kita akan menyimpulkan terkait dengan pengenalan lapangan persekolahan 2 yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Lemugudu, di mana pengenalan lapangan persekolahan 2 ini telah memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa dalam memahami dinamika pendidikan di sekolah menengah. Nah, observasi menunjukkan bahwa sekolah telah mengikuti kurikulum nasional, namun masih terdapat ruang pengembangan terutama dalam integrasi teknologi dan juga metode pembelajaran. Nah, temuan utama dalam hal ini mencakup yang pertama ada metode pembelajaran masih banyak dan masih cukup berpusat pada guru. Kemudian yang kedua, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketiga, ada kebutuhan pelatihan berkelanjutan untuk guru. Yang keempat, tantangan dalam menangani situasi kelas yang cukup kompleks dengan gaya belajar anak yang masing-masing berbeda. Kemudian pengalaman PLP2 ini menyoroti pentingnya fleksibilitas, inovasi, dan juga adaptasi dalam pendidikan. Mahasiswa belajar bahwa menjadi pendidik tidak sekedar menguasai materi, tetapi memahami kebutuhan siswa dan terus berinovasi dalam pelajaran. Kesimpulan akhir, PLP2 ini bukan sekedar persyaratan akademik, melainkan batu loncatan penting menuju profesionalisme pendidik yang siap membentuk masa depan pendidikan Indonesia. Kemudian saran yang diberikan adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Lemugudu, disarankan pengembangan teknologi pendidikan melalui model TPACK dan juga project based learning, di mana guru perlu dilatih dalam menggunakan TIK, sementara program mahasiswa asistensi harus dioptimalkan dengan sistem mentoring dan juga komunikasi yang efektif. Fokus utamanya adalah memanfaatkan sumber daya secara kreatif guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuat pengenalan lapangan persekolahan 2 lebih bermakna bagi mahasiswa. Terima kasih.